anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, menanggung segenap orang-orang tua kita, Bapak Kiai, Bapak Imam, ada Bapak Kiai Mahmudin dari Padepokan yang senantiasa kita muliakan, kita hormati, kita harapkan barokah doanya. Segenap orang sepuh, bini sepuh, Bapak Haji Zainipun yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, wali santri yang kita hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Sore ini kita dapat mengistiqomahkan kegiatan kita yang berupa pengajian selapanan sekali lagi. Dari kegiatan ini tentu banyak yang kita harapkan, yang kita sadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai wasilah agar kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridhonya dan juga ampunannya, dan semoga ini menjadi wasilah kita semuanya agar mendapatkan keselamatan, kebahagiaan minat dunia matan akhirat. Allahumma. Dan juga kita senantiasa bersolawat atas jiman kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu. Tanpa kecuali semoga kita semuanya akan tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian, rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita di sore hari ini. Sebagaimana pertemuan yang lain, kita mengaji bersama-sama berkenaan dengan masalah ibadah kita. Di sini yang akan kita ulas, yang akan kita sampaikan adalah berkenaan dengan masalah sholat berjamaah. Mengapa sholat berjamaah ada pasal tersendiri? Karena begitu besarnya, begitu istimewanya, begitu mulianya yang namanya pelaksanaan sholat berjamaah. Sehingga dalam suatu hadis diterangkan, Rasul membandingkan antara sholat berjamaah dengan sholat sendirian, perbandingannya banding 27 derajat. Betapa jauhnya nilai pelaksanaan sholat jamaah dibandingkan dengan sholat sendiri. Yang tentunya setelah kita tahu, paham, memahami persoalan itu, harapan kita akan menjadi pedoman untuk kita semuanya agar senantiasa kita sanggup menjaga, sanggup melaksanakannya. Jangan sampai kita digolongkan orang-orang yang kurang beruntung. Kalau dikatakan begitu, kurang beruntung karena pelaksanaannya tidak dilaksanakan secara berjamaah.
Di sini dinyatakan al-jama'atu ala dhukuri al-ahrori al-muqimina al-balighina ghairil ma'dzurina fardu kifayah. Melaksanakan sholat jamaah ala dhukuri atas tiap orang laki-laki. Ibu atas tiap orang laki-laki, jadi kita sedaya bapak-bapak, orang laki-laki jadi kita yang sifatnya bagaimana al-ahrar, orang yang merdeka, bukan budak seperti zaman dulu. Sekarang sudah tidak zaman perbudakan seperti zaman dulu. Kita ini orang bebas merdeka, sehingga dikatakan ahrarun, orang yang merdeka. Kedua-duanya sudah menetapkan syarat. Laki-laki kita semuanya laki-laki, ahrar kita semuanya bebas merdeka. Al-muqimin, yang mungkin bertempat tinggal, bahasa kita rumah-rumah. Insya Allah kita semuanya sudah mau, bukan musafir. Itu Pak, kalau musafir nang Jambi bertahun-tahun musafir. Kita adalah orang yang mungkin sudah bertempat tinggal, sudah kedudukan jelas, alamatnya jelas, tempatnya jelas, namanya muqimin. Kita adalah orang-orang yang sehingga biasanya kalau santri, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah rampung, ketika mondok sudah rampung, sudah tamat, pamit dengan bagainya, istilahnya mau mungkin, pengertiannya sudah mau di rumah, wis pingin mau, istilahnya mau. Kita semuanya sudah mungkin. Syarat yang ketiga al-balighina, balik semuanya. Nah, kita ini sudah balik, bukan anak-anak, sudah balik. Kita malu, sudah malu. Tanda daripada seorang anak yang sudah balik, pernah kita mendengar bagian anak perempuan, contohnya sudah datang bulan. Maka ketika ada anak perempuan, entah umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, kok sudah datang bulan, maka sudah dikatakan balik. Ataupun belum datang bulan bagi perempuan. Nek laki-laki belum bermimpi, mimpi basah keluar malam, tapi kok sudah usianya 15 tahun, maka juga sudah balik. Laki-laki atau perempuan ketika sudah usianya 15 tahun, maka sudah. Kewajiban orang tua memantau, menjaga, mengingatkan, membimbing anak-anak kita yang sudah balik untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Sebagai contoh adalah kewajiban sholat. Al-balighina ghairil ma'dzurina, bukan orang yang kena uzur. Uzurnya sholat apa? Contohnya sakit. Sakit sholat jamaah tadi, sehingga mau datang ke masjid, ke musola repot karena sakit, ataupun bepergian, musafir, tapi musafir itu kan dalam jarak tempuh tertentu yang sudah diperbolehkan melaksanakan sholat jamaah. Gampangnya ngomong wis 100 kilo
baru boleh sholat jamaah. Ini hukumnya bagaimana? Fardu kifayah. Ini poinnya di sini. Bagi orang laki-laki yang merdeka, yang sudah omah-omah, sudah manggol, dan sudah balik, dan tidak ada udzur secara syar'i, maka hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Kita tahu fardu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain suatu kewajiban yang diwajibkan kepada tiap-tiap pribadi mukallaf. Itu namanya fardu ain. Contohnya sholat tadi. Jadi setiap kita ini yang mukallaf ini, setiap kita punya kewajiban melaksanakan sholat lima waktu satu hari. Setiap kita itu fardu ain. Kalau fardu kifayah biasanya dicontohkan adalah masalah pelaksanaan napa niku wau jenenge penghormatan jenazah. Itu dikatakan fardu kifayah. Termasuk di sini adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban bagi semua umat Islam. Fardu kifayah. Kalau kifayahnya menghormati jenazah yang di daerah situ, dan apabila sudah ada segolongan mereka, segolongan sebagian mereka kok melaksanakan, maka yang lain yang tidak melaksanakan tidak berdosa. Tapi kok apabila sama sekali tidak ada yang melaksanakan, contohnya ini sholat ini, sama sekali tidak ada yang melaksanakan di suatu daerah tersebut, maka satu kampung itu mendapatkan dosa semuanya, walaupun sholat pribadi masing-masing di rumah. Dosanya nanti ninggal ke jamaah di masjid ataupun di musola. Oh, berarti Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang istiqomah jamaah sholat nang masjid musola ini orang berjasa. Kok berjasa? Gugur ke fardu kifayah sak lingkungan. Kalau tidak ada yang jamaah sama sekali, sak lingkungan keteratapan dosanya nopo ninggal ke jamaah. Solate ketompo di rumah pribadi masing-masing, ning tetap wonten kesalahan. Mengapa? Ninggal ke sholat berjamaah. Sehingga alhamdulillah di luar kita, di luar masjid, di luar musola, kok masih ada orang berjamaah. Itulah orang-orang yang menggugurkan dosa orang-orang yang ninggal ke berjamaah. Sehingga dikatakan fardu kifayah. Ini beban ulama alat hukum ya kita semua. Nek musafir beda malih, karena apa mboten mungkin kalau musafir tidak terkena berjamaah. Bahkan di dalam perjalanan pun jenengan pirsa, ketika mereka melaksanakan sholat berjamaah, entah itu kosong, entah itu jamaah, tidak diperkenankan berjamaah dengan orang-orang yang mungkin di daerah tersebut. Itu orang musafir. Contohnya saya di sini, ada orang lewat mau ke Jakarta misalnya, kok mau sholat jamaah di sini dengan saya, sementara saya itu orang mungkin di sini, itu tidak diperkenankan.
perbolehkan. Jadi caranya dia mengadakan jamaah sendiri yang jamaah dan kosong, karena alasannya mereka adalah orang-orang yang musafir. Ini wafil jumu'ati fardu ainin alaihim. Adapun jamaah sholat Jumat itu adalah hukumnya fardu ain alaihim, hukumnya fardu ain. Ini jamaah jadi nek Jumat itu nggak boleh orang kena tahu perlu cerita jangan sholat Jumat sendirian. Masalah apa? Memang harus berjamaah. Hukum sholat Jumat harus dilaksanakan secara berjamaah. Ada di sini fala Jumat alam ru'atin ijma' wala ala khumsa. Sekarang timbul pertanyaan, nek wong wadon bagaimana? Di sini dinyatakan wong wadon tidak punya kewajiban sholat Jumat. Kemudian nek mereka ikut sholat Jumat bagaimana? Bisa mau sholatnya tetap sah. Setelah sholat Jumat tidak kewajiban lakoni sholat Jumat. Cuma Jumatannya orang wadon mazhab Syafi'i menyatakan tidak boleh digadai menjadi dasar hitungan. Kita maklum mazhab kita mensyaratkan Jumatan itu kan 40 orang. Sehingga ketika kurang dari 40 orang, wong wadon ora iso ditompo untuk jangkepi dan itu beda. Jadi ketika mereka sholat Jumat boleh dan sholatnya sah, tidak perlu sholat zuhur, tapi itu tadi tidak boleh jadikan hitungan. Mukalafin biat niatin mendirikan Jumatan tidak kanu arba'in 40 sing cukup dari hitungan 45. Jadi dasar mendirikan masjid, termasuk di sini kan rencana mau mendirikan masjid itu di dekat rumahnya sudah dibahas dulu ketika musyawarah, namanya musyawarah orang banyak, ada yang berpendapat belum perlu nambah masjid. Alasannya apa? Masjid satu saja nggak kebet kok mau bikin masjid. Yaitu satu saja nggak penuh kok mau mencari, mau nambah masjid lagi. Itu cara sampai bener betul ini. Bener dong. Sementara yang jadi patokan hitungan 40 itu bukan orang yang berangkat Jumatan, bukan wong sing mangkat Jumatan, bukan, tapi orang Muslim yang berdomisili di luar situ. Saya tanya, di luar sana sama luar sini itu kakaknya ada berapa? Katanya ada 170 lebih. Itu yang dari dasar, yang dari dasar untuk mendirikan masjid di dekat Imam itu jumlahnya sudah 170 lebih. Sementara syaratnya mendirikan Jumat cuma 40 orang, itu sudah mencapai 170 lebih. Menurut pandangan syariat Islam sudah diperbolehkan mendirikan masjid, maka sekarang sudah dihiasi. Tuhannya bangkit,
Mungkin estudio barakatuh majengan sedaya moga-moga diberikan kekuatan karena tak ngomong agak sing film royongan itu ya seluruh saya intinya banyak yang tidak mau berangkat royongan sehingga yang penting pelaku saya kalau semacam yang penting ayo mantep istiqomah, insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sandaran kami Gusti Allah. Di samping dungo ikhtiar usah bersandar kepada Gusti Allah, moga-moga tetap mendapatkan. Ini jadi di sini arba'ina, tapi arba'in di sini bukan orang yang berangkat ke masjid, tapi penduduk kakak wong Islam yang berdomisili daerah berikut niku sing gandeng dasar ini arba'ina mukalafin sudah mukalaf fi abniyatin melaksanakan sholat Jumat fi abniyatin di dalam tentunya masjid fi abniyati walaman nawa al iqamah indahum arba'ina ayyamin sihahin wajib nglakoni Jumat meneh adalah atas orang-orang yang mukim di daerah situ selama 4 hari utuh. Selama 4 hari utuh kok bertempat di situ, maka sudah wajib melakukan itu. Contohnya siapa? Santri-santri. Santri-santri kan bukan orang sini. Dari mana-mana main-main. Ini kan manggon di sini sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Walaupun bukan orang sini, tapi bertempat di sini mapan tinggi, maka tetap wajib melakoni Jumat. Ini alaman awal iqamah arba'ata ayyamin sihahin pelanggarannya patang dino penuh, 4 hari penuh mungkin di situ, maka wajib melakoni sholat Jumat. Walaman balamu lidau soitin min torfin yali min baladiyah, termasuk orang-orang yang mendengar suara azan cuma azan zaman dahulu dengan cara berbeda, ya toh? Zaman dahulu, zaman sahabat Abu Bilal itu kalau mau azan kan munggah ke loteng, ada tempat khusus untuk azan, sehingga berputar-putar di atas loteng dengan maksud harapan semua arah mendengar, wetan kulon lor kidul mendengar semua. Sekarang itu sudah pakai speaker, sehingga jarak jangkauannya lebih adoh meneh. Misalnya speaker papat, lebih adoh. Kalau itu kita jadikan pedoman, awal masjid ini kalau masjid kono podo dikrumu tuh mangke. Yang gitu, maksud jarak rebutan ramu. Lebih macam penerokan berduri padat, berduri padat masjid banyak. Sana ada, kono kene ada, kono ada, kru kabeh. Masih apa? Pakai speaker semuanya. Kayak sekarang speaker dipasang, pakai nopo sing paling dhuwur niku. Kolak tower atau apa sih suaranya aduh, sehingga yang model semacam itu nggak bisa jadikan pedoman lagi. Karena apa? Antara masjid sudah memakai speaker, masjid sini kita dengar dari masjid yang sana, masjid sana juga rumus ke masjid sini. Itu beda hukumnya dengan zaman dahulu. Nek zaman dahulu karena memang belum memakai pengeras suara, ya bisa kuatnya menungso bersuara di atas tempat yang tinggi, itu zaman dahulu. Jadi
Intinya itu yang syarat yang ketiga tidak jadi syarat kalau zaman sekarang karena zamannya sudah berubah. Kemudian wasatwa waktu zuhri, syaratnya termasuk adalah sudah masuk waktu zuhur. Syarat Jumat sudah masuk waktu zuhur. Wahud batani qabla fihi yasmauha al-arba'u. Yang kedua, sebelum sholat Jumat dilaksanakan itu didahului dengan khutbah, dengan dua khutbah, khutbah awal dan khutbah tsani, sing dipisah dengan duduk. Nah, ketika Pak Khotib duduk itu memisahkan antara khutbah awal dan khutbah tsani. Dianjurkan ketika Pak Khotib duduk itu kita bermohon, berdoa, karena termasuk itu adalah salah satu waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab setiap waktu sholat jelas, antara adzan dan qomat juga iya. Termasuk lagi itu antara apa itu dua duduk khotib ketika khutbah, duduk khutbah awal dan duduk khutbah tsani itu gunakanlah untuk berdoa. Jadi syarat yang seterusnya adalah dua khutbah yang pelaksanaannya didahulukan. Jadi sebelum sholat khutbah dulu, beda dengan sholat Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu sholat dulu baru khutbah. Kalau ini khutbah dulu baru sholat. Yasma'uma al-arba'una, dan ini disyaratkan khutbah itu wong 40 itu krungu kabeh. 40 orang itu mendengar semuanya. Nah ini sing kita eling-eling, kita emong-emong karena menuju Jumatan itu lap-lapan, lap-lapan ini kita mungkin habis dari kebun, habis dari kerja, kemudian setelah pulang sudah mandi, makan, dan bersih, kesel, kemudian sudah makan warak sisa duduk, ini gampang ngantuk. Jadi kita emot-emot tetap kita upayakan mendengar dua khutbah, tapi insya Allah ngantuk yang mikrof dalam lapang itu Pak. Jadi ya tetap mendengar nih menuju rapat yang jelas. Yasma'uma al-arba'un, 40 orang tetap mendengarkan sholat jamaah, sholat Jumat itu tadi khutbah Jumat. Bantu sholat jamaatan bihim, bantu sholat jamaatan bihim. Ini seperti yang pertama yang atas tadi dilaksanakan secara berjamaah. Ini dilaksanakan secara berjamaah. Warkanu khutbataini hamdulillah. Adapun rukun-rukunnya khutbah adalah hamdulillah, memuji Gusti Allah. Prakteknya bagaimana? Ketika Pak Khotib munggah ke mimbar, kita langsung mendengar Alhamdulillah, Alhamdulillah. Biasanya diulang 2 kali. Itu ciri NU. Nek ciri NU Alhamdulillah 2 kali. Alhamdulillah diulang lagi. Sehingga disyaratkan yaitu tadi memuji Gusti Allah. Alhamdulillah sak terus. Kemudian wal wasiat bitaqwa bima. Yang kedua,
rukunnya adalah wasiat bittaqwa. Lafalnya biasanya bagaimana? Ittaqullah haqqa tuqatih. Bahwa imami ngendika, ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian manusia, mukminin mukminat, ittaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kamu sekalian sampai ajalnya kecuali dalam kondisi kita sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rukun biasa diterjemahkan oleh Bapak Khotib. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan. Itu wayatun mafhumatun fi dauma, kemudian membaca ayat Al-Quran. Pelaksanaannya boleh di khutbah awal, boleh di khutbah akhir. Biasanya ada yang membaca surat-surat pendek, entah Al-Asri, entah Watina, ataupun boleh membaca surat-surat Al-Quran di salah satu khutbah. Khutbah awal boleh, khutbah sani. Yang selanjutnya mendoakan orang mukmin di khutbah yang kedua. Kita ingat Allahumma lil mu'minina wal muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu kita mohonkan ampun pada mukminin mukminat muslimin muslimat, dan ini tanpa ada batas, tanpa ada batas. Wong Islam dimanapun siapapun mereka, dimanapun mereka tetap mendapatkan doa. Ighfir lil muslimin muslimat. Orang Islam manapun, berdomisili dimanapun, berada dimanapun, nek iku Islam, mendapatkan doa Allahumma wong sak donya ndongake masyaallah, saling mendoakan. Masjid sini dongane, masjid kono dongane, masjid kono, masyaallah saling mendoakan. Mukminin mukminat muslimin muslimat, bahkan al-ahya minhum wal amwat, baik yang mereka masih hidup ataupun mereka telah tiada, tetap mendapatkan doa, tetap mendapatkan. Masya Allah, Islam kabeh tanpa kecuali, yang hidup bahkan yang meninggal mendapatkan doa. Itu tadi dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk tahun saling tolong menolong antar sesama. Bahkan pada orang yang tidak kita kenal, orang yang tidak kita tahu, dengan doa itu semuanya roto kabeh akan mengenai semua. Saling tolong menolong, saling berkah. Itu rukunnya. Kemudian syaratnya atau orang minal qadasai, syaratnya sebagaimana yang lain, sebagaimana ibadah yang lain termasuk sholat, adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dari hadas besar kita sudah suci, dari hadas kecil pun kita sudah suci, sehingga sudah tidak berhadas. Hadas besar tentu dengan mandi, hadas kecil dengan berwudu. Kita tahu adalah di samping memang sebagai syarat untuk melaksanakan ibadah yang berupa sholat, itu juga
akan lestari perbuatan baik, akan lestari pada diri orang yang melaksanakan itu. Lestari sampai mana? Sampai akhir. Rasul menyatakan inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah hurran majali min atharil wudu. Bahwa sesungguhnya kata Rasulullah, umatku akan datang di yaumil akhir alam mahsyar tadi ada ciri tertentu, ada ciri khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa itu? Hurran muhajjali. Hurran muhajjali, mukanya bersinar, tangan dan kakinya bersinar, min akhir itu semuanya karena bekas ketika di dunia rajin berwudu. Sehingga yang kita lakukan dari wudu, perbuatan wudu kita akan membekas sampai akhirat, dan itu akan menjadi tanda bahwa kita sebagai umat Muhammad mukanya bersinar, tangannya bersinar, min asal itu semuanya barokah daripada pelaksanaan wudu setiap hari yang kita laksanakan. Itu akan menjadi tanda. Di samping perintah agama untuk menghilangkan hadas kecil, tapi sekali lagi barokahnya akan sampai akhirat sebagai tanda kita umat Muhammad yang rajin. Min atharil mandi besar. Juga ini sesuatu yang penting sekali. Mengapa demikian? Karena ini juga akan menentukan sah dan tidaknya pelaksanaan sholat. Sehingga zaman sekarang ketika seseorang mau melaksanakan nikah, biasanya ditanya hal-hal yang berkenaan dengan masalah mandi. Walaupun sebenarnya itu kan pelajaran kesolatan untuk anak-anak kita. Untuk anak-anak kita ada pelajaran kesolatan. Salah satunya adalah tata cara pelaksanaan mandi. Ini jadi menghilangkan hadas kecil dengan berwudu, menghilangkan hadas besar dengan cara mandi. Syarat yang selanjutnya, mani najasah fil badan wal makan wal mahmud, dan juga harus suci dari najis pada badan kita, tempat kita untuk sholat, dan sesuatu yang kita bawa. Ini 3 hal yang harus kita jaga kebersihannya. Satu, badan kita. Ketika kita Jumatan jangan sampai ada najis ataupun pakaian kita. Misalnya ketika kita sholat Jumat, kemudian kita itu ketibanan telek cecek. Telek itu ya tahu tuh. Telek itu bahasanya kejatuhan telek cecek di atas kuku kita ketika kita sholat. Ini harus bagaimana? Kan itu najis. Nek kita biarkan sholat kita nggak jadi. Cara menghilangkannya bagaimana? Yang penting jangan kita angkat, ojo digowo. Jangan kita angkat, tapi cara diselentik. Sudah. Sholatnya terus bablas dan sah. Nek digowo itu kita sudah dianggap membawa najis, rusak sholat. Ketoke barang sepele menurut saya. Sepele tapi itulah. Jadi ketika ada yang kejatuhan najis, contohnya telek cecek di bangku sholat, misalnya yang sikilin aku kuning, cukup disentik saja, jadi sudah.
jangan kita cekel, jangan kita bawa. Jadi pakaian kita juga harus suci. Wal mahmul, mahmul itu sesuatu yang kita bawa. Contohnya serban. Serban kita juga itu harus suci, karena itu sesuatu yang kita bawa. Itu. Jadi badan kita suci, pakaian kita juga suci, apa yang kita bawa juga kita suci. Ada masalah lagi ketika sholat di masjid penuh, sholat Idul Fitri Idul Adha di masjid penuh, sampai luber-luber dan joko orang, kebetulan tikarnya habis. Untuk sholatnya pribadi masing-masing memakai sandal masing-masing. Jadi sandal kita jadikan sebagai alas untuk sholat. Apakah boleh? Boleh. Yang penting ngerti cara. Caranya bagaimana? Sandalnya kita copot, kita lepas, kita inci, kita pijak. Sandalnya kita pijak. Misalnya di bawah kok ono najis, nggak masalah. Misalnya di bawah sandalnya ono sesuatu sing najis, nggak masalah. Masalah apa? Itu bukan dikatakan makmul, bukan dikatakan sebagai sesuatu yang kita bawa, tapi kita injak. Tapi ketika sholat kok sandalnya tetap kita pakai, nggak kita injak, ngono kuwi. Kemudian kok di bawahnya ono telek, sholatnya orang ganti. Masalah apa? Kita membawa sesuatu yang sesuatu tersebut kena najis. Jadi caranya semacam itu. Ketika kita sholat di tempat isra monggon, kita berdiri, kemudian di sandal kita masing-masing boleh, yang penting kita. Karena di sini makmul, sesuatu yang kita bawa itu harus suci. Ketika sandal kita pakai itu termasuk kita bawa, kita anggur, sehingga kudu suci. Tapi ketika kita injak itu sudah tidak dikatakan makmul, boten napa-napa ketika ono najis. Maka makmul dan badan itu harus suci. Wasatrul aurati, kemudian menutup aurat. Menutup aurat. Aurat yang wawadun semua jasad. Ilal wajha wal kafaini, kecuali muka dan telapak tangan loro. Wawadun. Wong lanang sebenarnya menurut saya wong lanang itu lebih simpel. Kalau menurut syariat cuma ma'bainan, apa itu? Sumroh warubah. Di antara wudel karo dengkul. Sing penting wudele ketutup, dengkule ketutup, nek salat sudah sah niku Mas. Walaupun wudel pusat kita ketutup, dengkul kita tertutup, yuk sholatnya sudah sah. Kok sah? Karena sudah menepi syarat yang berupa menutup aurat. Cuma permasalahannya kan tentu tidak orang sopan. Mosok ngadep karo Gusti Allah mingkoyo ngono. Ora pasar ya Masya Allah Bu ya. Ora pasar biyen dandan koyo ngono. Minyak wangi mosok rak ibadah sing ketutup yang wudel tekan dengkul. Sehingga kita sempurnakan. Caranya piye? Memakai peci. Ben sempurna Pak. Memakai peci, sing peci ana meneh sing apa? Model-model itu lah. Memakai baju sing panjang, sing pantes, sing luwes, sing kira-kira tidak mengganggu sing lain. Sing ganggu piye? Itu tadi contohnya kaos, kayak kaosnya kaos partai,
kaos pemilu, kaos gambar porno, itu yang di belakang bisa hilang konsentrasi. Memakai baju sing sopan, memakai sarung, ini dalam rangka penyempurnaan sholat. Sehingga ketika kita tuku sarung sing sae, gitu, tuku klambi sing sae, niat ono pengen nyempurnake anggiripun sholat. Ngeten Bu nggih? Niatnya diganti ning kondangan. Diniati sing sae. Tuku batik sing apik, sarung sing biasa, niate apa? Kanggo sholat. Walaupun sebenarnya orang nggo sholat tok nggih. Di sholat ngemayu-mayu kondangan barang nggih, ning niate awal kanggo ningkatke ibadah ben luwih sae di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menutup aurat wong lanang seluruh jasa apa wadon seluruh jasa, dan upayakan wadon itu kalau sholat istilahnya rukuhnya itu yang terusan, jangan sing pedotan. Mengapa? Nek pedotan itu mudah terbuka. Sing 12 pun dhuwur tukang iso rapet kabeh. Saking antuke baru langsung ngabruk ganti. Awang mesan kok. Jadi sono surat bisa turu ya bisa. Itu yang panjang. Sehingga nek santri-santri saya saran santri itu rukuh yang bagus, jangan yang pedotan. Itu lebih praktis, lebih aman. Karena sekarang kan macam-macam. Kalau orang Arab itu malah beda meneh Pak Mudin itu ya. Jadi pakaian dipakai itu langsung dari rukuh. Masalah apa? Memang panjang kabeh. Dan sana itu kan kebanyakan orangnya kan pakainya hitam. Itu pakai cadar, pakai pakaian hitam, gak ada yang nampak. Pak apa kakinya pakai kaos. Sehingga setelah sampai masjid langsung sholat, ruku yuk kan gini. Tapi di sini gak modern gue. Repot akhirnya mau selalu apa pelan sing gajah kayak lewat kebun barang ya semalam. Ini jadi menutup aurat. Wong wadon itu aurate, wong lanang ini auratnya. Sehingga kita berpakaian semacam ini dalam rangka menyempurnakan sholat, walaupun syarat utamanya cuma menutup di antara pusat dan dengkul, tapi yang ditutup keseluruhan ben lebih sempurna, lebih sopan. Wal qiyam wal julus bainahuma. Termasuk ini menyangkut masalah khutbah lagi. Bagi khotib itu memang kudu ngadeg, harus berdiri. Nek memang nggak mampu berdiri, ya silakan duduk. Nek kira-kira ono sing iso ngadeg tetep sing ngadeg. Berdiri, ngadeg. Melihat yang di depan sambil apa itu nyekel tombak, itu isyarat Pak, zaman dahulu memang semacam itu. Nyekel tombak. Dan ketika kita berkhutbah, jangan seperti ngaji semacam ini. Yuk tangan ini bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan, bertakwalah pada Allah. Ampun ngeten. Gitu, ampun ngeten. Ya ngeten itu. Jadi khutbah ya lurus. Itu negatifnya bebas. Jadi jangan sampai melakukan semacam itu. Jadi walaupun entah memakai tag ataupun tidak, jangan sampai seperti itu. Sehingga nyekelin apa niku wau tombak bentangane ora bau. Wal julus bainahuma, kemudian syaratnya lagi khutbah tadi untuk memisahkan khutbah awal dan khutbah tsani dengan duduk. Pak khotib duduk sementara. Itu yang memisahkan antara khutbah awal dan khutbah tsani. Walillah bainahuma wa baina sholat. Kemudian bahasa kita nuli-nuli. Khutbah pertama, kemudian duduk, dilanjutkan dengan khutbah kedua. Runtutannya semacam ilah nuli-nuli. Kemudian juga nuli-nuli baina sholat.
Dan nanti setelah rampung khotbah itu, setelah khotbah rampung jangan ditutup dengan salam. Jangan ditutup dengan salam. Mengapa dulu? Itu enggak pelaku di dalam sana. Tapi alhamdulillah ya sudah betul. Walaupun awalnya salam, tapi jangan ditutup dengan salam. Karena ya rada janggal. Kita itu pernah mendengar kok salam bareng. Walaupun istilahnya khotbahnya nggak batal, tapi nggak kelaku. Orang kelaku bahasa kitanya. Jadi jangan dilaksanakan. Rampung sudah. Ketika khotbahnya rampung, ini muadzinnya langsung kumat langsung sholat. Jadi nuli terus, jangan ada jeda waktu yang terlalu lama. Sehingga dianjurkan bagi bapak imam itu duduknya di depan, entah pas giliran imami ataupun tidak, linggih aja. Untuk apa? Jogo nuli bahasa nasional apa? Ya kuwi nuli khotbah rampung langsung adzan langsung sholat. Itu nuli menunjuki orang bangel bahasa itu. Namanya nuli sing langsung. Jangan sampai sudah koma imamnya larang. Makmumnya dengan di Pak Imam jebul imamnya dan melangkah ke depan itu sampai melangkahi wong-wong sing lungguh, itu tidak dibenarkan oleh kata Rasulullah. Tahot torikok itu dilarang. Melangkahi wong sing lungguh itu ora kena. Masalah apa? Tempatnya sudah di depan. Nun sewu niki Pak Slamet sama imam, Pak Nur bareng imam ya pokoknya ngaten niku lah. Jadi entah ngimami entah orang, duduklah di depan. Untuk apa? Jogo nuli. Jadi setelah komat langsung munggah, nggak sampai enten-entenan mana Pak imamnya, mana si imam, tidak, langsung jogo apa namanya itu tadi, mualahnya langsung. Itu sebaiknya semacam itu. Wal mualah wayakuna bil arabiyati. Kemudian yang terakhir khutbah itu dengan bahasa Arab. Tapi di sini kita bukan orang Arab. Nek khutbah kabeh bahasa Arab, kita yo ora paham. Orang ngerti kabeh. Juk mensikapinya bagaimana? Yang rukun itulah yang bahasa Arab. Sing selain itu dengan bahasa kita. Di sini dengan bahasa nasional, di Padang mungkin dengan bahasa Padang, di Medan dengan bahasa Medan, Namjo dengan bahasa Jawa, dengan bahasa daerah masing-masing. Apa boleh? Boleh. Tapi rukunnya yang saya sebutkan tadi tetap dengan bahasa Arab. Alhamdulillah, ittaqullah, mendoakan itu semuanya tetap berbahasa Arab. Sing tambahannya, yang nasihatnya, himbuannya itu mungkin terjemahan dari bahasa Arab sebagai apa yang tadi isi khutbah itu tadi. Karena itu tadi, kalau total memakai bahasa Arab semuanya, tentu kita tidak paham. Apakah sah? Tetap sah. Yang penting rukunnya tetap berbahasa Arab. Itulah Bapak-bapak, kesempatan kita mempelajari lagi hak yang berkenaan dengan masalah jamaah dan masalah Jumat. Aturan-aturannya bagaimana punika. Intinya sekali lagi terutama masalah pelaksanaan Jumat dan pelaksanaan jamaah. Yang pertama, Jumat bagi kita hukumnya fardu ain. Jangan sampai tertinggal kecuali ada udzur, contohnya sakit, contohnya musafir.
Selama tidak ada wudu, tetap terkena fardu ain. Kalau jamaah sholat 5 waktu, fardu kifayah. Sehingga satu lingkungan harus ada, upayakan organisasi berjamaah. Nek tidak, sekali lagi, walaupun mereka sudah sholat di rumah masing-masing, tetap entuk dosa. Mengapa entuk dosa? Ninggal kewajiban sholat berjamaah. Semoga diistiqomahkan. Itulah yang perlu kita sampaikan di majelis ini. Moga-moga teriring la haula wala quwata illa billah, kita semuanya dienggengkan oleh Allah SWT untuk senantiasa menjaga, meningkatkan perintah-perintahnya agar ibadah kita senantiasa diterima dengan baik di sisi Allah SWT. Sekian dan demikian yang Allah berikan. Mari kita bersama-sama berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa taqabbalan min jami'il hajat wa tudhibana min jami'is sayyi'at wa tarhamna min 'amal tawbah وتبلغنا الصلاة كما في الحياة والآخرة. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم طول أمورنا وأصلح أحوالنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وحسن أخلاقنا وبارك أرزاقنا يا الله واعزل أولادنا الجنة ولا نقضي ظالمنا ولا الشر عينا برحمة يا الله آمين. اللهم أنزل مغفرتك والسلامة والرحمة على الوجود على المؤمنين والمسلمين ولا خصوصا إلى الذين يذكرون اسمه في المقدمة يا الله. اللهم اغفر له وارحمه وارحمه وعفوه. اللهم تب توبته واستر عيبه ونور قبره وتقبل عنه وجمعه برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا تواب الرحيم. اللهم صل على النبي والجنه ونعوذ باسمك والنار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه ابرار. صلى الله عليه وسلم مولانا محمد وعلى اله وسلم. سبحان الله وسلم والحمد لله من بركات الفاتحه. Alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.